Salam, selamat pagi. Kita memasuki pekan yang baru, minggu yang baru ini dengan anugerah yang daripada Tuhan. Sebelum kita memasuki segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, biarlah kita mau berjalan bersama dengan bimbingan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membawa kami ke hari yang baru, memasuki minggu kedua di bulan Mei ini. Tuhan, biarlah sepanjang hari-hari di minggu yang kedua ini kami semakin mengerti akan kehendak-Mu. Bahkan kami semakin mengerti akan apa yang harus kami lakukan sebagai rancangan Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami di hari ini, Tuhan berkati hati pikiran kami, berkati kebenaran firman-Mu untuk boleh kami mengerti dan kami dimampukan melakukannya. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kebenaran firman-Nya tertulis di dalam Yohanes pasal ke-6 ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal ke-6 ayat 12 dan ayat ke-13. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks firman Tuhan dalam Yohanes pasal ke-6 ayat 12 dan 13 ini adalah rangkaian dari sebuah tindakan perbuatan Yesus melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang dalam pikiran murid-murid pada waktu itu, mereka tidak akan mampu memberikan mereka makan dengan uang yang tidak ada untuk membeli roti sebanyak orang-orang yang pada waktu itu berkumpul. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Itu pertanyaan Yesus kepada Filipus. Lalu dalam ayat ke-7 Filipus menjawab. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Sementara keraguan-raguan, sementara ketakutan mereka, muncul seorang anak kecil dari murid-muridnya di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu. Dari kerumunan orang banyak itu muncullah solusi, jalan keluar. Ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Dan peristiwa itu berlanjut bahwa Yesus kemudian melakukan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus mengambil roti itu dan ikan, didoakan, diberkati, lalu terjadilah mujizat.
Yang ingin disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan ini bagi kita bukan tentang persoalan mujizatnya, tapi bagaimana Yesus mengajar kita juga untuk menghargai berkat itu, tidak menyia-nyiakan berkat itu. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Menurut tradisi Yahudi, mereka punya kebiasaan untuk mengumpulkan makanan-makanan yang tidak lagi dimakan oleh mereka karena sudah kenyang. Ini juga menjadi sebuah nasihat bagi kita pada hari-hari ini, bagi keluarga kita masing-masing, bagi pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita menghargai berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya, mengapa harus seperti itu? Mungkin kita punya argumentasi, mengapa kami harus melakukannya? Karena yang kami miliki adalah milik kami. Kami membelinya dengan uang kami, dan seterusnya. Mungkin kita punya alasan-alasan. Tapi firman Tuhan ini ingin menegaskan kembali, pakailah, pergunakanlah sebaik-baiknya berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Tidak boleh ada yang menyia-nyiakan, tidak ada yang boleh membuangnya, memakainya ke hal-hal yang kurang bermanfaat, kurang berguna. Bahkan justru sebenarnya kita ketika melakukan itu, kita tidak menghargai berkat yang daripada Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, mari kita memikirkan ulang berkat-berkat yang Tuhan telah berikan bagi kita. Kita pergunakan untuk juga boleh memberkati orang lain. Karena ada banyak orang di luar sana, di tempat yang lain, bahkan mungkin tetangga kita yang tidak dapat memiliki berkat seperti yang kita miliki. Pergunakanlah berkat yang daripada Tuhan untuk memberkati orang-orang lain juga. Pergunakanlah dengan sebaik-baik, bukan hanya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhanmu, keperluan-keperluanmu, bahkan mungkin untuk memuaskan hawa nafsumu. Tapi biarlah kita mau keep, kita mau simpan, kita mau bagikan itu juga bagi orang-orang lain. Selamat menerima berkat yang daripada Tuhan. Selamat mempergunakan berkat yang dari Tuhan untuk sungguh-sungguh lagi menyenangkan hati Tuhan. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. 12 bakul itu dikumpulkan untuk memberkati orang-orang yang belum makan, orang-orang yang belum menerima berkat sebagaimana yang seharusnya. Tuhan menyertai memberkati kita, memakai setiap kesempatan dalam kehidupan hari ini untuk menerima berkat dari Tuhan dan menyalurkannya, membagikannya bagi orang-orang yang memerlukan berkat daripada Tuhan. Selamat menjalani hari-hari ini dalam pekerjaan dan aktivitas kita sepanjang satu hari ini dalam penyertaan, kasih, dan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, maka kami tahu dengan pasti bahwa firman Tuhan akan mengarahkan, membimbing, mengingatkan kami untuk melakukan kehidupan kami sebaik mungkin. Tuhan, jangan biarkan kami menyia-nyiakan setiap berkat yang daripada Tuhan, baik melalui makanan, minuman, pakaian, apapun bentuknya ya Tuhan, kepintaran, kebolehan kami, keuangan kami. Tuhan, biarlah kami mempergunakan keuangan kami sebaik mungkin Tuhan, untuk tidak membeli apa yang tidak kami perlukan, tapi kami membeli
membelanjakan, mempergunakannya untuk kebutuhan-kebutuhan yang betul-betul kami perlukan dalam kehidupan kami. Jauhkan Tuhan kebiasaan-kebiasaan kami mempergunakan keuangan kami semau-mau kami Tuhan. Tapi biarlah kami semakin boleh bijak, berhikmat dalam mempergunakan keuangan yang semakin lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah semuanya semakin menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, sampai bertemu kembali. Semangat, Tuhan memberkati kita sekaliannya.